Ini saya pakai panduan ya, biar pembelajaran kita itu berjalan lancar dan efektif waktunya ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga kegiatan kita hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya bermanfaat ya kegiatan kita dari pagi sampai kalian nanti sampai sore nanti ya. Baik, ketua kelas mana? Silakan. Atau biasanya siapa? Oh, dia laki-laki ya. Biasanya kan kalau di Islam itu laki-laki yang memimpin. Silakan. Sebelum pembelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini siapa yang tidak hadir? Rasanya Desanya ya? 3 orang. Kenapa? Sakit semua ya. Kita doakan biar cepat sehat ya. Dan kembali belajar bersama kita ya. Semoga minggu depan ketemu lagi dengan kita belajar seperti biasa ya. Untuk pelajaran kami minggu depan, tapi mudah-mudahan besok sudah lanjutkan ya. Baik, ini untuk mengawali pagi ini Bapak ingin menanyakan juga kondisi kalian. Iya. Ada yang belum sarapan? Sudah semua ya? Sudah sarapan, mudah-mudahan ya. Karena kan kegiatan kita pagi sampai sore itu kalian harus kuat secara fisik. Istirahat cuma sebentar. Kadang-kadang kalian kurang waktu, harus ngantri dan sebagainya. Dan Bapak sudah sudah mengirimkan link untuk mengisi. Coba silakan dibuka linknya di WA grup 10.4. Ada? Bisa dibuka nggak? Kalian isi perasaan kalian hari ini. Isikan saja di situ apakah senang, bahagia, bersemangat, penasaran, atau apapun silakan. Isi saja 3 kata. Sudah ada? Kirim. Udah. Silahkan dikirim ya yang belum. Oke, kita lihat ya. Wah, ada yang nulis tidak semangat. Ya, apa tuh?
Kenapa belum sarapan? Ada yang lebih senang, gak enak badan, ngantuk. Aduh pagi-pagi udah ngantuk. Apa semalam ini? Kurang tidur. Usahakan ya, harus cukup tidur kalau besoknya kita mau belajar. Ada biasa aja. Alhamdulillah. Oke, yang belum segera kirim. Kenapa? Gamon. Be aja. Adem. Ada yang gamon, Pak. Mana? Sepi. Galau. Oh itu perasaannya luar biasa ya bermacam-macam pagi ini. Ya capek udah nggak ada. Tapi mudah-mudahan ya kita awali kegiatan ini dengan pembelajaran mudah-mudahan menyenangkan ya. Karena saya sudah persiapkan pembelajaran ini supaya menyenangkan. Dan bagi yang ngantuk, bagi yang kurang bersemangat bisa dapat push gitu ya, dorongan untuk bersemangat. Mungkin karena kurang tidur itu wajar ya, kurang tidur itu wajar. Kalau memang banyak aktivitas, ngantuk terus kurang tidur itu sesuatu yang manusiawi. Baik, mungkin itu saja. Sekarang kita masuk ke Biar. Enggak. Jigun gua nggak enggak. minggu lalu kita sudah menyelesaikan materi tentang kebutuhan ya. Kita tahu kebutuhan itu ada. Kita mempelajari di materi itu bagaimana orang atau manusia seperti kita ini berupaya untuk memenuhi kebutuhannya. Gitu ya. Kita beli barang-barang, kita beli makanan, kita beli pakaian untuk memenuhi kebutuhan kita dengan berbagai macam harga. Gitu ya. Nah, hari ini saat ini kita lanjutkan dengan bagaimana sih harga dari barang-barang yang kita beli itu terbentuk. Kok bisa sih harga sendal 10.000? Kok bisa sih kalau beli uduk di kantin cuma 5.000? Kok bisa sih kalau beli mie ayam di kantin cuma 6.000 semangkok? Nah itu semua harga-harga yang ada di situ di pasar, di kantin, di toko itu sebenarnya terbentuk ya. Terbentuk oleh apa? Nah, kalau kalian penasaran, ini ada di pelajaran kita hari ini. Ya. Kemudian pentingnya pelajaran hari ini karena berkaitan langsung dengan kita sehari-hari. Kita sebagai pembeli ingin tahu dong, kok bisa sih harga seperti itu juga? Kok bisa sih sendal harganya 10.000? Bagaimana terbentuknya? Ya. Itu penting ya buat kita kehidupan sehari-hari. Kita sebagai konsumen, ini yang akan kita pelajari ini kaitannya adalah perilaku kita sebagai konsumen. Karena yang akan kita bahas adalah materi permintaan. Permintaan itu adalah sudut pandang pembeli. Gitu. Jadi kita nanti bisa menjadi pembeli yang smart gitu ya, yang bijak. Kapan kita membeli, kapan kita menahan untuk tidak membeli. Seperti itu. Nanti setelah pelajaran yang permintaan ini akan ada penawaran. Penawaran itu membahas tentang sisi penjual. Seperti itu. Ini penting sekali ya supaya kita nanti bisa jadi konsumen atau pembeli yang bijak. Kapan kita beli, kapan kita menahan untuk tidak membeli dulu. Karena nanti di sini kita akan memperhatikan, mempelajari naik turunnya harga. Kita sebagai pembeli tentunya inginnya membeli dengan harga yang murah kan? Nah, kapan kita membeli saat yang tepat dengan harga yang pas sesuai dengan kita, gitu ya? Nah, ini materi. Materi hari ini tentang keseimbangan harga pasar. Materi keseimbangan harga pasar ini agak luas ya, agak luas. Di antaranya ada permintaan. Permintaan itu adalah
sudut pandang konsumen atau pembeli. Yang kedua penawaran. Penawaran itu sudut pandang penjual atau produsen. Kemudian materi yang berikutnya adalah bagaimana membuat grafik. Di dalam grafik itu kita bisa menentukan titik harga keseimbangan. Harga keseimbangan itu adalah harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual. Biasanya kalau kita ke pasar kan tawar-menawar tuh, bang harganya berapa nih? 10.000, 10.000, 10.000 mahal banget, nawar kan? 5.000 aja, nawar tuh. Tapi nanti pada akhirnya akan ada kesepakatan kan? Deal. Nah itu harga keseimbangan. Kurang lebih seperti itu. Nah ini tujuan pembelajaran kita. Ini penting ya, tujuan. Kalau kita melakukan sesuatu, kita harus tahu tujuannya apa, supaya kita punya arah. Apa yang kita lakukan itu ada tujuannya, ada manfaatnya. Jangan sampai ngalor ngidul kayak orang tersesat, bingung. Bukan perjalanan aja yang harus punya tujuan. Aktivitas sehari-hari termasuk belajar, termasuk kamu mau belanja harus punya tujuan. Nah tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan pembelajaran kita akan menggunakan gabungan antara pendekatan problem based learning dan cooperative learning dengan metode jigsaw yang menuntun peserta didik untuk mengamati permasalahan secara berkelompok, melakukan eksplorasi materi, kemudian menggunakannya untuk menyelesaikan permasalahan. Dan serta mempresentasikan hasilnya. Nanti kita akan presentasi ya. Selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan konsep permintaan. Kalian harus mampu nanti menjelaskan konsep permintaan, baik nanti di formatif, di presentasi, maupun nanti pas saat mengerjakan LKPD, ya. Nah ini tadi sudah. Langkah-langkahnya nanti kita bikin kelompok ya. Karena kita jigsaw, kita bikin kelompok. Nanti Bapak bentuk sekarang. Kita bikin kelompok. Kelompok itu nanti menentukan tim ahli. Tim ahli kumpul dengan tim ahli untuk mendalami materi. Kemudian kembali lagi ke kelompok semula untuk mengerjakan LKPD. Gitu ya. Dan mempresentasikan. Langkah-langkahnya. Nah ini sebelum kita diskusi ada materi ini ya, ada video tentang pasar. Silakan diamati. Model Bluetooth sedang mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil. Ya. Coba diamati ya, di situ ada siapa aja. Ada siapa? Ada siapa lagi? Ada penjual pasti. Apa selalu begitu? Juga ya, ada penjual yang ada pembeli. Nah ini kita nggak lama-lama ya. Ada satu lagi. Nah yang ini Pasar Ciampea Indah merupakan salah satu pasar tradisional yang ada di wilayah Kecamatan Ciampea. Berbagai kebutuhan primer maupun sekunder termasuk 9 kebutuhan pokok tersedia dan dijajakan oleh para pedagang di pasar ini. Untuk memberikan kenyamanan dan keleluasaan bagi para pedagang, pihak pengelola Pasar Ciampea Indah memberikan berbagai fasilitas berbagai kebutuhan yang diinginkan oleh para pedagang. Fasilitas tersebut diberikan agar para pedagang bisa mendapatkan tempat yang layak untuk berjualan. Ini memasarkan, karena kebetulan di sini luas, kami di pasar yang ada di sini itu selalu memantau. Yang penting persuasif. Mau bagaimana di sementara ini ya, karena kan masih
masalah ini masalah perut ya. Masalah ini kita jangan sampai. Dari Ciampea Kabupaten Bogor, Mandi Jajar melaporkan. Nah tadi itu saya perlihatkan pasar dengan aktivitas di dalamnya. Nah, sekarang ini ada pertanyaan, ya. Yang pertama, apakah Anda pernah pergi ke tempat tersebut? Pertama yang belum pernah coba. Belum pernah sama sekali ke pasar. Barangkali. Kan aku belum pernah. Apa-apa, bukan suatu kesalahan kok. Tenang aja. Bapak cuma pengen tahu, tenang, aman kok, aman. Belum, sama sekali. Berarti cuma satu orang, yang lain juga pernah. Dua-duanya, pasar Luliang, pasar Ciampea. Oh, mungkin ada yang cuma ke Luliang saja. Belum ke sana ya. Kemudian ada juga yang ke pasar Ciampea saja. Oke. Sekarang pertanyaan selanjutnya, aktivitas atau kegiatan apa yang terjadi di tempat tersebut? Kalian bisa tuliskan jawabannya di situ. Kalau nomor 1 tulis ya atau tidak, gitu aja, singkat. Jawab sejujurnya saja. Kemudian aktivitas atau kegiatan apa yang terjadi di tempat tersebut? Nah, mana ditulis? Ini sebenarnya Bapak menyediakan link di Google Form. Bagi yang suka ngisinya di Google Form silahkan. Nah, linknya memang Bapak belum ini ya, bisa udah. Oke, nanti bisa ngisi ulang kalau seandainya maunya di Google Form. Linknya di WA nanti ya. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan tersebut? Nah, tulis. Yakin cuma 2? Oh, banyak, coba ingat-ingat. Banyak loh, bukan cuma pembeli, bukan cuma penjual. Siapa? Ada tukang parkir. Siapa lagi? Hah? Pemulung. Mau disebutkan semua kan enggak, silakan. Tapi ada kaitannya dengan aktivitasnya ya. Yang dengan aktivitasnya ya. Tukang parkir aktivitas jual beli nggak? Jasa. Jasa bisa dijual belikan? Bisa. Bisa jual beli jasa, berarti dia menjual jasa kepada siapa? Yang punya kendaraan kan? Terus yang keempat, apa yang dijual atau dihasilkan di tempat tersebut? Kalau dijual itu berarti cuma jual aja. Kalau dihasilkan berarti dia membuat produk di situ. Pernah nggak lihat bikin produk di situ? Nah, apa coba contohnya? Oh iya, ini bukan cuma jual ya, jual barang yang udah jadi dijual. Ternyata ada yang bikin dulu ya. Kue. Apa lagi? Tukang es cendol. Oh lagi. Kamu yang suka ke pasar pasti hafal ya. Kue pancong. Ada rumah makan juga kan? Ada. Nasi padang. Padang ada jual neng. Apa lagi? Banyak ya. Tulis aja di situ. Apa yang akan terjadi? Yang paling Anda serius pertanyaannya. Bukan berarti tadi nggak serius. Cuma maksudnya yang ini lebih perlu mikir gitu ya. Apa yang akan terjadi apabila tidak ada pembeli yang datang ke tempat itu? Siapa yang bangkrut? Tulis di situ. Kenapa bisa bangkrut? Pakai alasan ya. Kamu bayangkan saja kalau kamu sebagai pembeli, terus nggak ada yang beli. Apa yang akan terjadi sama kamu? Kamu sebagai penjual, terus nggak ada yang beli. Apa yang terjadi dengan kamu? Sepi. Bukan cuma sepi. Habis sepi apa? Itu. Nggak ada? Boleh tuh ditulis. Nanti
Nanti di jawaban masing-masing boleh selengkap-lengkapnya, bedakan. Kalau tadi cuma gambaran saja ya, jawaban dari teman-teman. Oke, itu bisa di skip dulu ya. Itu bisa di skip dulu, dikumpulkan nanti pas selesai pembelajaran. Kemudian kalau belum puas bisa di Google Form. Oke? Nah, ini kita bagi kelompok sekarang ya. Kita bagi kelompok supaya heterogen itu tidak perempuan-perempuan saja ya. Kita hitung dari sini dari laki-laki, maaf ya. Kalau ingat nomornya ya, jangan lupa. Kalau lupa repot sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 ya. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1,
6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Satu, betul. Oh itu bagi rendah hadir berarti ya? Tadi 3. Semuanya 3, 4 ya? Oke, nggak apa-apa. Nah sekarang duduknya berkelompok sesuai dengan nomor tadi. Tapi tolong perhatikan dulu, saya kasih petunjuk supaya tidak aciwul istilahnya ya. Ini kelompok 1 di sini digabung mejanya 4 ya. Duduknya mengelilingi meja. Jangan diam saja ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6. Oke, saya kasih waktu 30 detik silakan. Tarik malunya Pak. Yo, agak cepat ya. Ini ngambilan. Naik dulu keluar. Geser mejanya. Ya, ya. Kelompok 1, suaranya mana? Cuma berempat? Oke, belum. Berlima? Kelompok 2, suaranya mana? Kelompok 3? Kelompok 4? 5? 6? Oh, ini duduknya? Agak susah mengerti kalau diskusi. Neng, dibantu dulu, geser dulu temennya ya. Kurang nyaman ya duduknya. Tolong digeser aja gini, Neng. Mejanya ke sana, kursinya ke sini. Oke, soalnya nanti kamu akan bergerak lagi. Coba yang ini geser dulu ke sini. Yang ini geser biar kelompok 6 keluar sedikit. Terus. Kasihan kita belajar nanti 2 jam, nggak nyaman kan, nggak enak. Lagi terus. Oke. Yuk.
Oke, sekarang perhatikan ke papan tulis di sini sudah ada pembagian tim ahli. Kalian akan berperan jadi seorang ahli ya. Di sini saya bagi 6, sebenarnya bagi 6 ya, harusnya setiap kelompok 6. Karena prediksi saya 36 orang tiap kelas. Tapi karena ternyata kurang, jadi yang warna biru telur asin ini kita sepakati jadi satu ya, satu tim. Tim ahli materi 1 dan materi 2. Kemudian yang warna hijau ini hijau muda. Ini menjadi satu tim ahli 2. Materinya 2 juga. Dan yang ketiga adalah tim ahli 3. Gitu ya. Karena tadi ternyata kurang. Kalau seandainya tadi 6 orang per kelompok ini pas. Tapi tidak masalah. Ya, kita jadi bagi 3 tim ahli. Nah, tugas kalian adalah membagi tugas. Ada yang 6? Oh, kalau 6 orang, kalian bisa membagi tugas ini. Misalnya tim ahli 1, 2 orang. Ya? Tahu kan? Paham? Gimana? Paham? Tim ahli 1, 2 orang. Tim ahli 2 orang. Tim ahli 3, 2 orang. Kalau yang 5 orang, satu kelompoknya 5 orang, berarti harus legowo. Salah satunya dari tiga keahlian ini, satu orang, ada yang 1 orang berarti. Itu bebas, kamu mau pilih yang mana yang 1 orang itu. Apakah yang biru telur asin, hijau atau kuning? Oke ya, silakan. 30 detik untuk tim ahli. Pernahkah Anda bertanya? Sudah terbentuk? Oke, saya tanya. Kelompok 1, tim ahli 1 mana? 1 orang. Tim ahli 2, tim ahli 3, 2. Kelompok 2, tim ahli 1, tim ahli 2, tim ahli 3, 3. Saya ulangi, 1 siapa? 2, 1. Ini siapa? Perhatikan ya, ulangi nih. Fokus. Yang 5 orang ini kan kita dibagi 3 tim ahli, biru, hijau, kuning. Biru 2 orang, hijau 2 orang, kuning 2 orang. Kalau cuma 5 orang dalam satu kelompok, berarti ada di antara ini yang cuma 1 orang. Saya ulangi, berarti kelompok ini. Kelompok 1 udah siap ya. Kelompok 2, tim ahli 1 siapa? Angkat tangan. Tim ahli 2, tim ahli 3. Ada 2 angkat tangan. Nah, perhatikan lagi. Silakan tentukan dulu. Tim ahli 1. Angkat tangan yang jelas. Tim ahli 2. Perhatikan ya. Perhatikan. Ini saya tadinya mau bagi 6, cuma karena kelompoknya kurang, saya jadi bagi 3. Nih, perhatikan ya. Spidol. Ini lama nih. Ini jadi 1. Ini jadi 2. Ini jadi 3.
3. Oke. Kelompok 5, tim ahli 1, 2, 3. Kelompok 6, tim ahli 1, 2, 3. Oke, saya kembali ke kelompok 2. Tim ahli 1 siapa? Tim ahli 2-nya? Tim ahli 3-nya? Oke, paham ya sekarang? Oke. Sekarang sudah paham tugasnya masing-masing? Nah, sekarang karena ada dua orang, fokus, biar nanti enggak kata limbang. Itu ada limbang nyasar. Perhatikan, setiap tim kan ada 2, tapi ada juga yang 1. Kalau ada 2, saya sebutkan ya untuk tempatnya diskusi tim ahli. Tim ahli 1 di sini yang pertama, yang keduanya di sana. Jadi 1 orang ke sini, 1 orang ke sana. Tim ahli 2 orang, kalau misalnya 2 orang, 1 orang ke sini, 1 orang ke sana. Paham? Paham. Kemudian tim ahli 3 tempatnya di sini, 1 orang ke sini, 1 orang ke sana. Kalau cuma 1 orang, kamu boleh pilih mau ke sana atau mau ke sini. Mau ke sini atau ke sana. Paham? Paham. Oke, sekarang 30 detik tim ahli menempati tempatnya. Terbentuk. Kita lihat ya, tim ahli 1 ini ya. Dari kelompok 1 mana? Kelompok 2? Kelompok 2 kelompok 1. Oh, 1 aja. Kesana atau ke sini? Di sini, Pak. Oh, di sini. Cuma Kelompok 1 mana kelompok 1? Dari kelompok 2? Kelompok 2 tuh. Kelompok 2 ada situ ada, Pak. Kelompok 2 di situ. Ya. Cuma seorang. Kelompok 2 ini. Tidak mau main. Neng, kamu tim ahli 1. Hah? Gimana sih? Cuma dari 1 dari 2. Perhatikan, ini saya cek dulu soalnya nanti takutnya salah. Perhatikan. Fokus. Halo. Fokus, perhatikan. Halo. Fokus. Saya tanya kelompok nih tim ahli yang ini dulu ya. Dari kelompok 1 mana? Dari kelompok 2. Ada di sana cuma seorang ya. Oke, di sana kelompok 3, kelompok 4, 5, 6 pas. Tim ahli yang ini saya tanya, dari kelompok 1 mana? Enggak ada, Pak. Oke, kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok 5, 6. 6 di sini. Oke, 2 pas. Dari kelompok tim ahli ini, dari kelompok 1 mana? Kelompok 2, 3, 4, 5. Cuma di sini 6. Oke, paham nih sekarang. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dari kelompok 1, 2, 3, 4. Bukan, tadi kelompok yang berasal dari kelompok 4 siapa? 1 doang, Pak, yang di belakang. Tapi ini ada 6. Sono belum? Lihat ke belakang. Ke belakang. Saya tanya lagi ya, dari kelompok 1, 2, 3, 4. Di belakang, Pak. 4 di sana ya, cuma seorang ya, Ya. yang tim ahli 3.
6. Oke, sekarang saya tanya yang ini. Dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, pas. Jadi nggak kayak bingung. Sekarang udah jelas ya? Tugas masing-masing sudah dapat mandat dari ketua kelompoknya ya? Oke. Sekarang tugas kalian sebagai ahli dari materi tertentu adalah mendalami materi. Kalian dipersilahkan untuk mengeksplorasi materi tersebut. Boleh buka buku paket, boleh pakai HP, akses internet, boleh lihat YouTube video, boleh lihat artikel, boleh lihat poster, boleh lihat infografis, pokoknya boleh apapun yang kalian sukai. Akses materi-materi sesuai dengan tugas kalian. Sebanyak-banyaknya, selengkap-lengkapnya. Ya, waktu tidak banyak. Ini saya sebagai pengantar, saya setelkan video dulu satu, perhatikan. Pernahkah Anda bertanya, kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Sebenarnya, dari mana sih datangnya harga itu? Dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi harga, kali ini kita akan membahas salah satunya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Pernahkah Anda mendengarnya? Secara umum, istilah permintaan bisa diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh pelanggan. Sedangkan istilah penawaran diartikan sebagai jumlah barang atau jasa yang tersedia di pasar. Lalu, maksudnya hukum permintaan dan penawaran itu apa? Kira-kira contoh sederhananya seperti ini. Misalnya Anda bayangkan diri Anda sebagai penjual susu murni. Dengan mempertimbangkan berbagai ongkos dan keuntungan yang ingin Anda peroleh, anggap saja Anda menjualnya dengan harga 5.000. Orang-orang mulai berdatangan membeli susu murni di kedai Anda. Dari anak sekolahan, ibu-ibu arisan, sampai bapak-bapak yang hobinya badminton. Namun, karena sudah habis terjual, orang-orang jadi pindah mencari susu murni ke kedai pesaing Anda. Wah, ternyata pesaing Anda pasang harga di 6.000 dan masih laku juga. Duh, coba kalau Anda nggak kehabisan susu murni, Anda pasti masih bisa jualan, bahkan menambah keuntungan Anda. Anda menghubungi supplier untuk menambah stok susu murni Anda ya? Nah, karena stok sudah tersedia, orang-orang mulai datang lagi ke kedai Anda kan? Permintaan susu murni ternyata sangat banyak ya. Ini jadi kesempatan Anda untuk terus mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Menunjukkan hubungan antara harga dan jumlah penawaran dari sudut pandang pengusaha. Semakin tinggi harga barang, para pengusaha akan terus menambah jumlah barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Hal ini biasa disebut sebagai kurva penawaran. Tapi, di suatu titik, bila harga barang terlalu tinggi, banyak orang yang jadi tidak mampu untuk membelinya. Dan dengan banyaknya jumlah persediaan barang yang ada, Anda malah jadi kelebihan stok. Lalu, apa yang akan Anda lakukan? Anda tidak akan berputus asa, bukan? Sepertinya menjual dengan harga lebih murah lebih baik daripada tidak ada penjualan sama sekali, bukan? Wow, ternyata pesaing Anda juga terus menurunkan harga susu murninya ya. Karena penjualan Anda semakin banyak, persediaan susu murni Anda semakin sedikit. Berarti
saatnya untuk menambah stok susu murni Anda lagi nih. Pada grafik ini ditunjukkan hubungan antara harga dan jumlah permintaan dari sudut pandang pelanggan. Semakin tinggi harga barang, semakin rendah permintaan karena semakin tidak terjangkau oleh para pelanggan. Tapi, bila harga barang semakin murah, permintaan akan terus bertambah. Hal ini biasa disebut sebagai kurva permintaan. Nah, apabila Anda bandingkan kurva permintaan pelanggan dengan kurva penawaran pengusaha, bisa Anda lihat arah keduanya yang saling berlawanan. Di satu sisi, para pelanggan ingin belanja dengan harga lebih murah. Di sisi lain, para pengusaha ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. Namun ada satu kondisi di mana keinginan pengusaha dan keinginan pelanggan saling bertemu, yaitu pada titik di mana kedua kurva saling berpotongan. Titik ini biasa disebut sebagai titik equilibrium atau titik keseimbangan harga. Hal ini menggambarkan kondisi di mana jumlah barang dan harga yang diinginkan oleh para pelanggan sesuai dengan jumlah barang dan harga yang ditawarkan oleh para pengusaha. Hehehe, sangat indah bukan? Oke, itu adalah video secara umum materi kita hari ini. Di dalam video ini menjelaskan semuanya ya, mulai dari permintaan, penawaran, sampai ke kurva permintaan, kurva penawaran, dan titik keseimbangannya. Nah, karena hari ini adalah materi permintaan, kalian fokus ke sisi permintaannya, ya. Nah, untuk selanjutnya adalah sesi diskusi. Silakan kalian berdiskusi mendalami materi. Silakan berkolaborasi dengan teman-teman. Saya kasih waktu di sini tidak banyak ya. Kita 10 menit, maksimal 15. Karena materi sedikit ya sebenarnya, bagi-bagi jadi sedikit, saya rasa tidak terlalu butuh waktu banyak. Kalian boleh bertanya dengan saya. Kalian boleh Pernahkah? barangkali ada yang lupa dengan tanggung jawab materinya, maka untuk yang biru itu pengertian permintaan juga nggak banyak ya, dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan ini agak banyak tapi bisa disingkat. Kemudian yang hijau, materi hijau, jenis-jenis permintaan itu juga tidak banyak, dan hukum permintaan. Hukum permintaan cuma satu kalimat. Kemudian yang kelima, yang kuning, yang ketiga itu kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Sekali lagi kalian boleh akses internet, diketik aja di Google, misalnya cari kurva permintaan, ketik aja kurva permintaan, nanti akan muncul banyak. Atau pergeseran kurva permintaan, diketik aja pergeseran kurva permintaan, itu nanti muncul.
kalian ini adalah tim ahli, bertanggung jawab mendalami materinya masing-masing. Nanti akan kembali lagi ke kelompok semua untuk membawa hasilnya. Waktu kita tidak lama, ingat, agak cepat. Ini waktunya 5 menit lagi. Tiga menit lagi.
5, 4, 3, 2, 1. Oke. Stop. Sekarang kembali lagi ke kelompok semula. 30 detik. Pernah Oke, kita ada lembar kerja yang harus dikerjakan setiap kelompok. Kita ada 6 materi ya. Ada 6 materi, berarti ada 6 lembar kerja. Kalian boleh bagi-bagi tugas supaya pekerjaan cepat selesai. Strategi silahkan diatur. Sudah kembali semua? Kelompok 1. Siap? Oke. Sudah bagi-bagi semua. Silakan, ini ada 6 lembar. Isi langsung di situ. Kalau ada yang perlu pakai penggaris, silakan pakai penggaris. Kelompok 2? Oke. Kelompok 3? Ini kelompok 4? Kelompok 5? Kelompok 6? Kalau isinya harus di checklist, tinggal checklist saja. Kalau isinya harus digaris, silakan digaris, pakai penggaris ya biar rapi. Kalau isinya harus ditulis, dituliskan ya. Silakan. Waktunya 15 menit. Nah, bagi yang sudah selesai, saya sudah menyediakan gunting sama lakban untuk nempel kata PD tadi di masing-masing tempat ya. Yang sudah selesai bisa langsung ditempel. Saya bantu ya mengguntingnya. Ini sosialisasi ya. Dulu pakai. Ingat waktunya tidak banyak.
Bagi yang agak pede udah selesai, boleh langsung ke depan untuk ditempel ya. Jadi tidak harus menunggu semua selesai enam-enamnya. Oke, waktunya 5 menit lagi. Tambahin dikit dong, Pak. Tambahin 5 menit, Pak. Wis, Pak. Itu apa nama popstar? Isi. Supaya nanti kayaknya gampang. Ya, yang checklist itu kan udah tuh. Silakan yang sudah ditanggal di sini. Saya bantu nempel. Soalnya harus presentasi nanti. Ini nanti nggak ngomongin teman tulis ya. Jadi jangan kecuali yang mau tulis sholatin ya. Itu apa susah. Itu ditempel di bagian atas saja. Buat ujung-ujung.
kelompok 1. Nah ini boleh ditempel ini ya, bagian bawah. Ini pegang. Oke, kelompok 1 sudah memulai. Kelompok 2. Ini apa enggak? Masih kelompok 2. Oke. Lagi. Ini. Kelompok 5. Ini. Ke atas ya. Ayo, waktunya kita mau habis nih. Ya, yang lain. Waktu habis nih. Ayo, waktu habis. Ya, ayo selesainya. Kan harus ada yang presentasi. Minimal satu kelompok itu mempresentasikan satu LKPD dari 6. Ya. Itu nomor Ayo yang sudah bahas ini, nggak usah ragu-ragu. Ayo cepet naik. Ayo. Soalnya kita ada kejar waktu. Kelompok berapa? 2. Tengah. Ayo kita tidak bukan saatnya untuk berleha-leha. Lagi, ada lagi? Yo. Yang sudah cepat ya. Iya, Pak. Kelompok. Pegang aja. Pegang semua. Oke, bentar ya. Sampai di sini ya. Jawabnya sampai ayo cepat ditempel. Lima.
100 berarti. Dari sini nanti saya kasih kesempatan untuk presentasi. Kalian boleh pilih materinya, tapi satu kelompok satu. Siapa cepat dia yang pilih. Ya, waktu habis, kita sisa 10 menit nih. Kelompok 5, satu lagi. Udah gini aja, sekarang mau beresin. Kelompok 4, oke, juaranya kelompok 4. Kelompok 4 boleh memilih. Mau presentasi nomor berapa ya targetnya? Ayo, boleh. Satu, oke, satu. Sedikit dulu ya. Di skip dulu, nomor 1 jangan ada yang pilih lagi. Bukan, maksudnya satu aja atau berapa? Satu. Dari 6 pilih 1. Oh ya, di situ kan nomornya 2, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Kamu pilih aja angkanya. Ikuti, ayo cepetan, kelompok 2 harus pilih. Yang 4, oke. Yang 4 itu, bentar, dulu. Yang kelompok 2 mau pilih yang mana? Dari 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kan udah selesai kamu, cepetan. Mau presentasi yang mana? Iya, pilih dari 6, kamu pilih satu aja. Nomor berapa? 4. Tadi kelompok 4 pilih berapa? 4 udah dipilih 4. Ya. Kelompok berapa tadi? 4 itu 4. Kelompok 2 pilih berapa? Kelompok 2. Ayo cepat. Cepat. Kelompok 2. Kelompok 2, kelompok berapa? 2. Kelompok 3 pilih mana? Kelompok 3? 3. Kelompok mana? Kelompok 5 pilih mana? 5 juga. Kelompok 1 pilih mana? 1. Enggak, kelompok 1 pilih berapa? 2, 3, 4, 5, 6 dari materi itu. Dari materi itu. Hah? Ayo, waktu kita habis. Wih, 6 menit lagi. 2 udah. 6 berarti adanya 7 belum? Iya, 7 belum. 6 sama 7. Nah. Jika
kemampuannya. Oke, sudah pegang. Oke, kembali ke tempat duduk masing-masing. Masing-masing. Oke, untuk presentasi sudah duduk biar nggak tegang. Oke, cepat ya. Kita tunggu kok tenang. Lama Ilham. Oke, tangan bagi kita semua. Nah, ini selesai juga diskusinya. Giliran silakan. Kita nanti sebenarnya presentasi, tetapi waktu tidak banyak. Jadi saya hanya ngasih kesempatan. Kita lihat waktu saja ya. Silakan kelompok. Siapa yang mau duluan? Itu kelompok tugas udah jelas. Silakan kelompok ini. Perwakilan 2 orang saja. Kelompok 3 itu mau menjelaskan kelompok KPD 3. Mau dicopot. Ayo kita waktu lawannya. Belum siap, kelompok 4. Ayo cepetan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Dengan pertama, faktor-faktornya adalah harga barang. Jadi merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi permintaan. Untuk faktor kedua adalah tingkat pendapatan konsumen, yaitu imbalan yang diperoleh seseorang karena bekerja, berwirausaha dan menyewakan sesuatu. Dan yang ketiga, selera konsumen, yaitu merupakan perasaan suka atau gemar terhadap barang tertentu. Dan untuk yang keempat, itu ekspektasi masa depan, adalah merupakan harga dari barang yang sifatnya melengkapi barang lain. Untuk yang kelima adalah harga barang komplementer, yaitu merupakan harga dari barang yang dapat menggantikan fungsi dari barang lain. Untuk yang keenam adalah harga barang substitusi, yaitu merupakan perkiraan perubahan harga di masa yang akan datang. Silakan dikata lagi. Kita kasih close ya. Saya dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya 4, silahkan. Oke, cepat ya. Tolong kelompok 3 tadi dikasih garis ya. Sekarang di belakang mereka. Soalnya nanti dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang jenis-jenis permintaan. Yang pertama, permintaan efektif adalah permintaan atas suatu produk, barang atau jasa yang dilakukan sesuai daya beli yang dimiliki. Yang kedua ada permintaan potensial, yaitu permintaan atas suatu barang atau jasa yang didukung dengan adanya kepemilikan, sejumlah uang atau kemampuan daya beli. Yang ketiga ada permintaan absolut, adalah permintaan atas barang atau jasa yang tidak diiringi dengan kemampuan untuk membeli sehingga lebih merupakan angan-angan. Terus dan ada permintaan individu, yaitu permintaan yang dilakukan oleh seseorang pembeli terhadap barang dan jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Yang terakhir ada permintaan kolektif, adalah permintaan yang dilakukan oleh konsumen secara keseluruhan di dalam pasar. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok mana? Ayo cepat. Silakan. 2 orang.
Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 merepresentasikan tentang pengertian permintaan adalah suatu kegiatan konsumen melakukan pembelian atau permintaan terhadap jumlah barang pada harga tertentu pada suatu waktu. Pernyataan yang pertama, permintaan adalah sudut pandang pembeli. Satu, dua, kegiatan Benar apa salah? Nah, disebutkan. kedua, kegiatan konsumen melakukan pembeli termasuk pemilihan. Benar. Tiga, pedagang melakukan penjual barang termasuk pemilihan. Empat, permintaan adalah sudut pandang produsen. Salah. 5. Permintaan adalah sudut pandang konsumen. Benar. 6. Sejumlah barang yang dibeli oleh konsumen pada harga dan waktu tertentu adalah permintaan. Benar. 7. Jumlah barang yang dijual oleh pedagang adalah permintaan. Benar. 8. Kegiatan menjual barang adalah termasuk permintaan. Benar. Oke. Sekian dari Waalaikumsalam. Selanjutnya 3 kelompok lagi, ayo cepat. Ayo cepat. Kita tidak banyak waktunya. Ya, agak cepat. Ayo, kita waktu sudah lewat sebenarnya. Tapi kita pindah saja. Kita kembalikan nanti. Ayo, sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada saat harga mangga itu 15.000, jumlah yang diminta adalah 150 kg. Kemudian permintaan meningkat menjadi 200 kg. Ketika harga itu menjadi 10.000, maka ketika harganya 20.000, permintaan menurun lagi menjadi 100 kg. Permintaan terus menurun menjadi 50 kg ketika harganya melambung tinggi menjadi 25.000. Bahkan tidak ada yang mau membeli ketika harganya 30.000. Jadi dari pusat ini kalau harga menjadi makin tinggi, tidak ada peminatnya. Terus Tenang, Neng. Ayo, tutup. sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa sih pada grogi? Satu lagi. Didit lagi. Satu lagi apa dua? Kasih Bapak ini. Dua. Oke, jadi kita pinjam waktu. High five. Ambil. Kelompok 2 udah ya? Kelompok 2, tolong perwakilannya satu orang copot-copotin. Ya. Copotin semua, Pak. Ini juga kan? Bacain. Copot-copotin. Satu. Nah, Kelompok 3 udah kan? Udah. Copot-copotin. Nanti taruh di meja. Ya sampai sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 6 akan mempresentasikan hasil LKPD. Ada maju. Yeay. Asik. Materi tentang pengertian permintaan. Pelan-pelan ya naiknya. Naik sampai depan. Permintaan Terus depan lagi. melakukan pembelian atau pembicaraan terhadap jumlah Pasti. quantity barang pada Makan, Pak. harga tertentu atau
Kok sama sih? Loh, kopi ya. Loh. Kopi Kok sama? Kelompok 6 itu nomor 1. Enggak ada, Pak. 7 berarti. 7. Ambil 7. Bang Ejek, Bang Ejek. Ayo naik agak cepetan. Agak gancang. Ya. Kayaknya nyampe-nyampe doang. Ini ada pergeseran kurva permintaan. Yang 35.000 itu sejajar dengan 200, yang 10.000 sejajar dengan 700, yang 15.000 sejajar dengan 600, dan 20.000 sejajar dengan 500, yang 25.000 Kelompok 5 yang nomor LKPD 7 betul ya. Dan kelompok 3 betul. Setiap Kelompok yang lain sepertinya Tadi lu nyobain ya? nggak pas gue nyobain? Lihat apa? sudah. Oke. Sisanya satu lagi. Nyalain nggak? Tadi nyambung nggak? Dicopotin yang rapi biar nggak pada nempel. Nah, kenapa begini? Ini siapa? Kalau dilipat dia rapi. Susun enggak? Jangan sini. Dan yang KPD 2. Ya. Satu lagi. Tanggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kurva permintaan. Perhatikan ya. Pada saat harga modal 15.000 jumlah diminta 150 kilo, kemudian permintaan meningkat menjadi 200 kilo. Itu sama sih, menjadi 10.000. Sama. Tetapi Kelompok 1 itu kebagian nomor 6. Ini 6 kira-kira. Kalau kemudian belum? Iya 6. Sama enggak? Coba saja. Oh beda, yang tadi itu kan nomor 7. 7 itu pergeseran kurva. ini mah apa juga sama kayak ini nih sama. Kamu kelompok berapa? Kelompok 5. Kelompok 5 itu harusnya nomor 5. Yang ini. Kamu yang salah. Emang dibaca dari apa deh nggak Pak? Iya. Iya. Oke, berarti kamu itu. Silakan. Itu. Apa-apa ya? Apa-apa tenang aja. Iya Kak. Nah, KPD 1 itu yang saya bagikan ke kamu duluan. Ini mulainya 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, cukup ya? Kejadian yang pertama, bunga harga melimpah di pasar-pasar dan harganya jadi murah. Yang terjadi pada permintaan akan mengalami kenaikan. Alasan harga murah menarik bagi pembeli untuk membeli lebih banyak. Kejadian yang kedua, orang-orang susah sekali mencari jeruk dan harganya menjadi mahal. Yang terjadi akan mengalami penurunan. Alasan harga mahal tidak menarik para pembeli. Yang ketiga, harga roti naik gara-gara bahan bakunya langka di pasaran. Yang terjadi akan mengalami penurunan. Alasannya harga mahal tidak menarik para pembeli. Kejadian yang keempat, susah dicari di toko-toko, penjual akhirnya menaikkan harganya. Terjadi akan mengalami penurunan. Alasannya harga yang naik tidak menarik para pembeli. Yang kelima, harga telur meroket imbas dari kematian kakak ayam petelur karena wabah penyakit. Yang akan terjadi akan mengalami penurunan. Alasannya harga yang meroket akan mengalami penurunan permintaan. Yang keenam, harga bola terus turun akibat masuknya gula impor. Yang terjadi akan mengalami kenaikan. Alasan harga murah menarik para pembeli. Yang ketujuh, harga beras naik akibat kegagalan panen yang dialami para petani. Jadi penawaran mengalami kenaikan. Alasannya harga yang naik tidak menarik para pembeli. Yang terakhir, kejadian harga gandum menarik akibat penerimaan energi yang sudah stabil. Yang akan terjadi permintaan tetap. Alasan harga stabil membuat permintaan tetap. Sekian dari
Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kesiapan. Terima kasih. Kelompok 1. Kelompok 1 terakhir. Silakan dirapikan. Oke, selanjutnya silakan duduk kembali. Selanjutnya kita presentasi ya. Asesmen formatif. Dengerin, duduk biar tenang. Bentar dulu ya, jelasin dulu aja. Duduk. Didit. Duduk ya, posisinya kalau duduk kalian udah siap dengerin. Karena tadi kejadiannya kalau nggak fokus, udah ada bingung. Akhirnya waktu habis buat nanganin yang bingung. Oke, sekarang asesmen formatif itu tes. Nanti Bapak kirim di Google Form, link Google Form di WA. Nanti isi saja, soalnya nggak banyak, cuma 10. Ya, nanti Bapak persiapkan. Silakan nanti dibuka WA-nya. Waktunya sampai jamnya nanti ada ya, Bapak kasih tahu nanti di WA. Ya, kemudian selanjutnya adalah refleksi. Refleksi ini juga sama. Kalian boleh isi di Google Form. Linknya nanti Bapak juga kirim di WA group. Ini isi dari refleksi ini adalah bagaimana pendapat kalian. Seperti ini contoh pertanyaannya. Nih. Apakah kamu memahami instruksi yang diberikan guru untuk pembelajaran? Ya, kalau misalnya kurang memahami, nah, misalkan kenapa, gitu ya. Kalau jawab iya, iya aja. Kalau tidak, biasanya yang tidak, yang perlu alasan, ya. Kemudian, apakah media pembelajaran, alat dan bahan mempermudah kamu dalam pembelajaran? Ya. Kalau iya, iya. Kalau tidak, kasih alasan. Gitu ya. Ini kira-kira pertanyaannya ada di Google Form juga. Nanti linknya Bapak kirim bareng sama tes formatif. Oke, mungkin pertemuan hari ini cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat ilmunya. Kalian semua ini mendapatkan tambahan pelajaran, ilmu pengetahuan. Kalau ada yang mau nanya, boleh tanya di mana saja. Waktu kita habis sekarang, kita tidak bisa buka sesi tanya jawab. Tapi kalau memang penasaran dengan pelajaran, boleh nanya. Ya, kalau ketemu Bapak boleh nanya, atau nyamperin Bapak ke kantor boleh. Bapak terbuka. Anak kelas 12 juga sama. Mereka nanya akuntansi ke Bapak layani. Mungkin itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.